Kenapa Iman Gadzhi bisa viral? Yuk kita bedah. Buat lo yang belum tahu, Iman Gadzhi adalah seorang content creator yang akhirnya jadi entrepreneur dan dia klaim sebagai multi-million dollar person. Artinya apa? Orang yang mempunyai lebih dari 10 juta dolar atau lebih dari 150 miliar. Dan Iman Gadzhi ini ngeklaimnya bahwa dia adalah high school dropout. Di episode Kenapa Bisa Viral ini, gue akan ngebahas dari 3 poin. Yang pertama adalah journey atau perjalanannya Iman Gadzhi dari pertama kali dia bikin konten. Terus abis itu yang kedua, stepping stone atau lonjakan-lonjakan apa yang dia lakukan sehingga dia bisa benar-benar naik banget viral. Dan yang ketiga adalah key takeaways yang bisa kita bawa pulang sehingga kita bisa pelajarin strategi dia dalam bikin konten dan mendapatkan virality-nya. Langsung kita masuk ke yang pertama, yaitu journey dari Iman Gadzhi. Kalau misalnya kita lihat, Iman Gadzhi itu pertama kali mulai bikin konten di tahun 2015. Nah, kalian ini di tahun 2015 sudah pada bikin konten apa belum? Kayaknya mungkin belum pada kepikiran untuk bikin konten ya. Baru konten kreator dan YouTuber awal yang bikin konten. Tapi si Iman Gadzhi ini udah mulai bikin konten. Kalau misalnya kita lihat, awal-awalnya dia itu bikin konten tentang fitness. Dan saat itu dia 16 tahun umurnya. Di zaman ini, itu tuh lagi rame-ramenya yang namanya daily vlog. Kenapa? Karena yang namanya daily vlog itu udah mulai naik dan dicetuskan sama yang namanya Casey Neistat. Sebenarnya Casey Neistat itu bukan orang pertama yang bikin daily vlogging. Kalau misalnya kalian konten dari tahun 2018-2017, pasti kalian ngeh tentang daily vlog yang benar-benar menjamur banget saat itu. Cuman si Casey Neistat ini, dia membuat vlog yang pertama kali menggunakan sinematik. Dan kalian bisa lihat sendiri, Iman Gadzhi terinspirasi pasti dari waktu tren tentang daily vlog ini. Cuman dia bikinnya niche-nya tentang fitness. Dan kita bisa lihat kalau kalian ngelihat di sini views-nya besar ya, 318k views ini. Karena efek dia itu viral, dia dapetin views tambahan ke konten-konten awalnya dia. Ada satu hal yang menarik dari Iman Gadzhi. Iman Gadzhi ini menggunakan strategi yang namanya documenting. Kebanyakan orang kalau misalnya mau bikin konten, dia itu udah pusingin kayak, oke, kontennya harus estetik, kontennya tuh harus bagus, kontennya tuh harus bener-bener gila. Padahal sebenarnya di zaman itu ada influencer yang sangat terkenal banget, yaitu namanya adalah Gary Vaynerchuk atau Gary V. Nah, Gary V itu selalu bilang kalau lu mau start bikin konten, udah mulai aja dulu dari dokumentasiin perjalanan lu. Nah, ini dilakukan sama si Iman Gadzhi ini. Dia bikin daily vlog tentang fitness dan juga dia mendokumentasikan tentang perjalanannya dia untuk bodybuilding. Kalian bisa lihat juga, udah selama 7 tahun ya viewsnya nih 3,6, 4,2, 4,1, 6,7, 4,8. Kalian kalau misalnya baru berjuang 1-2 konten doang udah cuma dapetin views 1000, 2000 udah nyerah sih ya, malu sih ya sama nih orang gitu loh. Lihat aja sekarang hasilnya. Selanjutnya, karena si Iman Gadzhi ini udah sering bikin konten dan dia sempat juga workout sama subscribers di sini nih. Jadi kayak ada fansnya dia, terus habis itu dia workout bareng. Dia udah menjadi seorang influencer. Nah, pas di 6 tahun yang lalu, dia bikin konten yang namanya Day in the Life of Content Creator. Nah, karena dia udah banyak banget bikin konten sebelumnya, dia akhirnya bikin konten tentang A Day in the Life as Content Creator. Jadi dia memberikan gelar kepada dirinya sendiri sebagai content creator. Ditambah lagi yang menarik, di tahun yang sama ini, dia bikin I Drop Out of High School at 17. Nah, di zaman 2015 itu, banyak sekali orang-orang yang mengeluh-elukan college dropout atau dropout kuliah. Karena kan Mark Zuckerberg, Bill Gates, dan lain-lainnya tuh yang bilioner-bilioner, mereka itu pada dropout dari kuliahannya mereka. Nah, tapi Iman Gadzhi ini bikin konten yang I drop out of high school. Jadi dia cabut dari SMA. Jadi dia di drop out dari SMA-nya dia. Nah, karena gue ngikutin Iman Gadzhi juga dari lama ya, dia itu waktu udah ngomongin tentang konten kreator, dia bikin online course. Dia mulai jualan online course, namanya adalah Influencer Ignited 1.0 dan 2.0. Jadi dia ngajarin gimana caranya jadi konten kreator, ya simpelnya kayak gue di Akademi Kreator, karena dia udah bikin konten-konten dari lama. Kebetulan karena ngomongin Iman Gadzhi, gue ngikutin dia dari 2017-an, jadi gue bikin setupnya juga sama nih kayak Iman Gadzhi. Mic-nya juga sama by the way. Kebetulan Iman Gadzhi ini selain dia bikin Influencer Ignite, dia tuh juga bikin agency namanya IAG Media atau IAG Media. Ya simple banget, itu sangat lumrah kalau seorang content creator yang bikin social media, bikin konten, akhirnya dia bikin agency kreatif atau agency performance, yaitu ads. Nah, mulai karena dia udah punya digital product, si EduTech ini, dan juga dia udah punya agency ini, switch lah kontennya dia ke entrepreneurship dan agency owner. Kalian bisa lihat di sini, konten-kontennya dia nih, di New Levels ini udah mulai ngasih
ngasih liatin gaya hidupnya dia, kesuksesannya dia, terus ada mobil mewah, ya kan, jalan-jalan, dan ngasih tahu punya 100.000 US dollar per dia umur 17 tahun. Di sini udah ngomongin semuanya make money. Lihat, yang semulanya fitness jadi make money. Di poin inilah dia udah mulai pakai strategi yang namanya flexing. Dia kasih lihat gaya hidupnya dia, liburannya dia, banyak cewek-cewek. Ya simpelnya yang anak muda mau apa sih? Uang banyak, mobil sport, liburan ke tempat-tempat eksotik, punya cewek banyak, terutama yang laki-laki. Akhirnya dia bikin konten-konten seperti itu. Dan barulah dia muncul ngeluarin edutech lagi, digital product lagi yang namanya Six Figure SMMA. SMMA itu simpelnya adalah Social Media Marketing Agency. Dan kebetulan gua beli. Dan lo tau gak harganya berapa? Harganya itu $999. Oke. Di kala itu harganya 14 juta rupiah. Gua beli di tahun 2019 sama Fardiandi kalau misalnya kalian boleh tanya gitu. Jadi dia beli, gue beli juga. Dan gue belajar tentang gimana caranya bikin agency dan iya ngasilin uang banyak juga. Dan masanya balik modal sih. Kalau misalnya kalian lihat nih di sini, My Struggle with Complacency, dia lihat dia pakai t-shirtnya Funnel Hacker. Funnel Hacker ini kalau misalnya kalian adalah orang yang udah lama main di digital marketing, dulu ada orang namanya rame banget tuh, terkenal banget namanya Russell Brunson. Russell Brunson itu adalah owner dari ClickFunnels, dia bikin buku banyak tentang digital marketing. Dan udah ketahuan banget ini pasti dia belajar tentang digital marketing dari berbagai macam sumber. Terus akhirnya dia udah mulai bikin konten-konten tentang agency, terus abis itu dia udah mulai pindah apartemen dan udah kelihatan apartemennya luxury lah. Nah, semenjak dari sini dia udah mulai pindah topik lagi ke gimana caranya jadi orang kaya, get rich. Kalian bisa lihat di sini udah ngomong-ngomongin tentang milioner, terus abis itu never take money to start a business, ya kan? Udah mulai nunjukin buying Rolex at 18 years old, ya kan? Dan lain-lainnya. Dan dia juga mengkombinasikan konten-konten tentang Six Figure Marketing Agency itu. Diajarin gimana caranya bikin klien, tuh kan? Six Figure SMMA klien. Terus habis itu dia udah mulai kolaborasi sama Graham Stephan dan lain-lain. Jadi pas udah di sini dia ngomongin tentang money, dan habis itu dia ngomongin tentang spesifik ke agensinya. Apakah dia ngomongin tentang content creator lagi? Jawabannya di tahun ini tidak ngomongin lagi. Nggak lupa juga, dia itu bikin konten-konten tentang self-development untuk bikin orang jadi kaya. Ya simple lah, kalau misalnya orang mau jadi kaya, self-development, habis itu belajar bisnisnya. Itu strateginya. Next kita masuk ke stepping stone-nya apa? Stepping stone itu adalah pijakan yang bikin dia tuh bisa bener-bener loncat karirnya. Kalau hasil analisa gua, yang pertama kali bikin Iman Gadzhi unik adalah klaimnya dia sebagai high school dropout atau orang yang drop out dari SMA. Kebanyakan di waktu itu, seperti yang gue udah pernah bilang, banyak orang bikin konten, dia itu college dropout ya, cabut dari kampus. Tapi Iman Gadzhi ini muncul sebagai high school dropout, yang dimana dia bisa sukses kayak sekarang. Jadi itu hal sebuah yang unik gitu. Kemudian juga dia ya pakai strategi flexing standar lah. Dia ngasih tahu dia drop out, ya kan, yang ibarat kata kayak orang nih nggak mungkin bisa sampai ke titik itu, terus dia tiba-tiba tunjukin ada sport car, traveling dan lain-lainnya. Ya simpelnya kayak flexing lah. Itu kan sebenarnya strategi ya. Cuman kaliannya aja yang kena jadi panas gitu gara-gara ngelihat orang yang flexing. Itu strategi marketing sebenarnya. Nah, tapi ada satu hal yang bikin Iman Gadzhi itu naik gila-gilaan. Kalau kalian lihat di tahun 2019, 2018 itu viewsnya dia ya biasa-biasa aja, cuman 50k. Ini ada 100 juga. Nggak nyampe juta-jutaan banget kayak gitu. Tuh kalian bisa lihat tuh 97, 133, 150, 18k dan lain-lainnya. Tapi ada satu hal yang dilakukan sama Iman Gadzhi untuk nge-boost pamornya dia. Dia ngapain? Dia beli NFT yang namanya Bored Ape Yacht Club atau BAYC atau BAYC. Di bulan April 2022, itu waktu NFT tuh lagi booming-boomingnya. Kenapa gue bisa tahu? Karena ya gue main NFT juga zaman dulu. Iman Gadzhi itu dia beli Bored Ape Yacht Club 3 biji. Which itu ngeluarin uangnya dia 1,2 juta dolar. Saat itu berarti 14 miliaran. Kalau misalnya kalian tidak tahu NFT, dulu itu ramai banget yang namanya Bored Ape Yacht Club, yang dimana selebriti-selebriti itu pada beli NFT tersebut. Dan kalau misalnya kalian punya NFT tersebut, si Bored Ape Yacht Club, semua orang tuh rata-rata gempar, apalagi kalau kalian seorang influencer yang tiba-tiba masuk ke NFT. Gue udah cek dari walletnya si Iman Gadzhi ini, dia beli itu di 2 tahun yang lalu ya, di April awal. Tapi ya sekarang udah dijual. Sampai gue cek juga di Etherscan-nya. Tuh kalian bisa lihat ada sekitar 6,25 ETH ya kan? Dan ini walletnya si Iman Gadzhi, memang bener dia beli Bored Ape Yacht Club, si NFT mahal tersebut. Nah setelah dia beli Bored Ape Yacht Club, gue perhatiin juga viewsnya itu jadi gila-gilaan naiknya. Karena banyak orang di Twitter juga yang memberitakan bahwa Iman Gadzhi ini si crypto whale itu beli Bored Ape Yacht Club.
Kalian bisa lihat sendiri di sini nih. Dan ini kan dari 2023 recession ya, biasalah ikut-ikutan tren yang pada orang ngomong recession gitu kan. Lihat nih, sebelum-sebelumnya views-nya itu nggak sebegitu signifikan ya. Tapi lihat nih, ada 133 standar sih kalau ini. Terus ada yang 2,1 juta, 685k, terus habis itu 352k ya kan. Terus 3 habits made you a millionaire by 18, 5 side hustle that will make you 500 a day, dan lain-lainnya. Dia ngomongin tentang uang. Jadi pada saat orang penasaran siapa ini Iman Gadzhi yang beli Bored Ape Yacht Club, pas dia masuk ke YouTube channelnya ngomongin tentang kekayaan. Akhirnya orang dengerin omongannya dia. Nih orang 20 tahunan atau 18 tahun waktu itu ya, dia udah beli Bored Ape Yacht Club. Akhirnya meledak viewsnya. Yang menarik lagi selain dia beli Bored Ape Yacht Club, kalau misalnya kalian lihat konten-kontennya di sosial media, baik di YouTube ataupun Instagram, mainnya dia di dua itu estetikanya bagus banget. Ya wajar ya, karena dia kan dulu dia nge-vlog sendiri dan dia hidup di zaman cinematic vlog itu sangat-sangat dipuja-puja. Jadi dia benar-benar ngerti tentang kamera, lighting, dan lain-lainnya. Kalian bisa lihat thumbnailnya itu beautifully designed, dan kalau misalnya kalian play di video-videonya dia, tata cahayanya itu bagus banget, bener-bener bagus. Dan lihat kameranya itu, kamera kayaknya pakainya 10 bit dan bukan kamera yang sembarangan gitu. Bahkan kamera ini aja masih pakai yang 8 bit, belum pakai 10 bit. Jadi pas orang penasaran dia siapa, pas datang dimanjakan sama estetika tersebut dan jadinya bagus banget. Dan ya, damn bro. Selain estetika dari YouTube-nya, kalian juga bisa lihat estetika dari Instagram-nya. Lihat semua foto-fotonya bagus banget, terkonsep banget. Ini orang bener-bener ngerti yang namanya estetika dan personal branding. Ditambah lagi dia kasih lihat luxury brand seperti kayak ini Audemars Piguet ya kan. Lihat itu video-videonya, waduh, bener-bener sinematik banget ya kan. Foto-fotonya semuanya bagus banget. Ini udah kayak dream daripada banyak manusia-manusia yang masih muda ya. Jam mahal, sayang sama keluarga, fashionnya bagus. Ini nama fashionnya itu preppy style ya. Preppy style itu style old money. Badan juga bagus kayak gini. Terus punya uang banyak, kerjaannya partinya juga sama cewek-cewek, cakep lagi cewek-ceweknya. Terus abis itu ngisep sigar kan lumayan ya, koreknya juga mahal itu. Minum wine, kayaknya tuh hidupnya tuh benar-benar eksklusif banget dan seperti royal family banget. Jadi orang penasaran sama dia beli Bored Ape Yacht Club, masuk ke video YouTube-nya dia dan dimanjakan estetikanya. Dan abis itu dia ngelihat Instagramnya, wow, ini well planned banget Instagramnya, sangat estetik. Ya udah akhirnya grow lah followersnya dia. Selain dari estetika kontennya juga, dia tuh pakai b-roll yang menggunakan motion tuh yang bagus. Kalian bisa lihat di video-video baru-baru ini itu motionnya menurut gue sih luar biasa rumit ya. Kalau misalnya After Effects kayak gitu sih mungkin butuh waktu yang agak lama untuk bikinnya. Dan menurut gue juga topiknya bagus banget. Kenapa? Karena kalau misalnya lu pengen banyak viewers, lu nggak bisa bikin topik yang terlalu dalam. Lu bikin topiknya tuh yang shallow aja, yang cetek-cetek aja. Dan pastinya ngomongin tentang gimana caranya kaya. Itu udah paling gampang. Dan gue pun pakai strategi tersebut. Gue nggak munafik sama kalian biar kalian tahu apa adanya. Nah, terus ada hal yang menarik lagi. Waktu zaman dari Andrew Tate. Andrew Tate itu kan mulai viralnya itu di tahun 2021 ke 2022 sampai akhirnya peak-peaknya tuh di 2023 kan. Gue ngelihat Iman Gadzhi ini juga menggunakan strategi yang digunakan sama si Andrew Tate ini. Yang pertama kali kita bisa lihat adalah collab di podcast sama orang-orang. Kalian bisa lihat di sini dia collab di podcastnya, bukan podcast sih sebenarnya, ini collab biasa, namanya Mark Tilbury. Ini cukup terkenal. Mark Tilbury itu orang London. Dia itu sering bikin konten-konten tentang financial advising. Dan ini ceritanya si Mark Tilbury ini, dia main ke rumahnya Iman Gadzhi antara di Dubai atau di Cape Town lah. Dan gue punya conviction besar bahwa rumahnya sebenarnya nyewa, bukan beli sendiri kalau menurut gue. Terus juga dia diundang ke podcast lainnya juga. Dan ini ada yang menarik banget menurut gue, si Iman Gadzhi diundang di podcast, tapi podcastnya itu di private jet. Udah tuh fix banget, private jet, rumah bagus, mobil bagus, cewek-cewek, badan bagus, ganteng, teman-temannya orang-orang hebat. Ya udah, siapa yang nggak pengen hidup seperti dia? Nah, yang menariknya karena si Andrew Tate itu bikin campaign yang namanya Escape the Matrix, yang membuat si Andrew Tate itu sebagai Morpheus-nya. Iman Gadzhi ini juga bikin campaign yang namanya The Puppet Master. Nah, itu kan ngomongin tentang elit global ya. Escape the Matrix, Puppet Master, atau Wake Up to Reality-nya si Luke Belmar, itu kan ngomongin tentang elit global yang berusaha mengkontrol kita. Nah, si Iman Gadzhi ini juga bikin yang mirip-mirip sama Escape the Matrix ini, tapi dia bikin bukannya si elit global, tapi si The Puppet Master tersebut. Sayangnya video-video di YouTube-nya dia tuh udah dihapus-hapusin.
karena sempat agak kontroversial dan ya ada drama-drama gitulah. Dan yang bisa gue lihat, Iman Gadzhi ini juga pakai strategi yang digunakan sama Andrew Tate. Simpelnya adalah dia fokusnya di YouTube, tapi dia bikin army dari account-accountnya yang motong-motongin klip YouTube-nya. Di tahun 2023 itu rame banget, gue pun pakai, dan itu memang works banget caranya. Kalian bisa lihat di TikTok-nya ini, kalau misalnya kalian type Iman Gadzhi, ini banyak banget. Iman Gadzhi klip, Iman Gadzhi moment, Iman Gadzhi YouTube, Iman Gadzhi extended, Iman Gadzhi TikTok, dan sebagainya macamnya. Selanjutnya adalah, kalau misalnya kita lihat di Instagram, Iman Gadzhi A, Iman Gadzhi Reel, banyak banget bisa ngeliat. Dan akhirnya setelah melakukan hal tersebut, views dari Iman Gadzhi itu gila-gilaan, subscribersnya juga meledak banget, dan setiap dia bikin konten, itu viewsnya tuh bener-bener gila. Dan akhirnya dia bikin yang namanya Educate. Educate itu ya simpelnya kayak mau bikin Hustler University-nya Andrew Tate, tapi mungkin dia lebih fokusnya ke drop servicing agency ya, karena memang core-nya dia di agency kan, dan memang core-nya dia tuh bukan kayak Andrew Tate yang ngajarin semua ilmu gitu, tapi yang berkaitan dengan agency. Dan gue udah ngeliat beberapa reviewnya ya, di situ diajarin tentang kayak copywriting, dealing the client, script writing, konten, dan lain-lainnya lah. So, jadi kita masuk ke dalam key takeaway dulu. Yang pertama kali lu bisa bawa pulang ke rumah dan aplikasiin ke lu adalah documenting dan konsisten. Lu bisa lihat seperti yang udah gue jabarkan sebelumnya, Iman Gadzhi itu konsisten dari 2015. Gue aja mulai konten dari 2018. Dia terus bikin, dokumentasiin perjalanannya dia. Karena kalau misalnya nggak konsisten ya, lu tuh sukses butuh konsistensi gitu. Pinter nomor sekian lah, yang penting konsistensi aja dulu. Tapi konsistensi tanpa kepintaran juga, ya lu konsistensi di hal yang salah terus-terusan. Yang kedua adalah adaptif sama tren yang lagi ada. Kalian bisa lihat dulu di 2015, Iman Gadzhi itu fokusnya bikin konten-konten tentang fitness, dan saat itu lagi booming banget, ya vlogging, cinematic, dan fitness influencer, dia ikutin. Habis itu dia switch lagi ke content creation. Habis itu dia switch lagi ke agency owner. Switch lagi ke entrepreneurship, switch lagi ke reach, dan akhirnya switch lagi ke bikin sebuah campaign kayak Andrew Tate tersebut. Dan dia pakai strategi-strategi yang memang works dari sekarang. Kalian bisa lihat strategi-strategi yang digunakan si Iman Gadzhi semenjak adanya Andrew Tate, itu memang benar-benar works. Bayangin kalau misalnya kalian ternak akun, ada 100 akun yang nge-repostin video-video kalian, itu mau algoritma berubah kayak gimana juga emang bisa ngelawan 100 akun atau 1000 akun yang ngepost tiap hari gitu loh. Yang ada muka-muka lo terus yang ada di sosial media. Yang keempat yang gue bisa lihat juga adalah estetika dari seluruh akunnya. Kalau kalian nanya, kenapa Bang Ogut itu sekarang di Instagramnya udah nggak posting-posting reels yang ada, jadi cuman foto-foto doang? Jawabannya adalah karena gue mau membuat estetika gue tuh jadi lebih bagus. Dan kalian juga bisa perhatiin thumbnail-thumbnail gue itu lebih bagus daripada sekarang. Kalau misalnya dulu waktu gue bikin YouTube awal ya thumbnailnya asal jadi. Tapi sekarang udah bener-bener dipikirin matang-matang desainnya, focal pointnya, kontrasnya, lirikan mata kita kemana dulu, sampai kita A/B testing mana konten-konten yang punya thumbnail yang bagus sama enggak. Dan juga estetika dari kontennya juga bagus banget sih Iman Gadzhi ini. Kameranya bagus, lightingnya juga bagus, tata cahaya juga bagus. Ya lighting sama tata cahaya sama ya. Dan gue pun belajar juga dari situ. Makanya gue tahu nih gimana cara bikin lighting kayak gini, color gradingnya gimana. Cuman gue belum upgrade aja kamera gue ke 10 bit. Kalau misalnya udah upgrade ke 10 bit itu bagus banget. Dan yang kelima gue lihat adalah dia jualan digital product. Pemilihan untuk lu masuk ke sosial media dan habis itu lu jualan digital product itu tuh enak banget karena lu jualnya informasi atau data. Data itu bikinnya sekali tapi jualnya berkali-kali. Dan yang enaknya kalau kita jualan digital product adalah kita nggak perlu yang namanya inventory. Karena itu ya basically kayak lu jualan MP3 lagu kayak Salon Seven atau Noah dan lain-lainnya aja. Dan yang menariknya adalah Iman Gadzhi ini nggak pakai strategi seperti Andrew Tate yang ngomongnya kontroversial nyerang ke salah satu kelompok. Dia nih kelihatannya kalau kalian lihat tuh kalem-kalem aja gitu, nggak ada cari musuh, nggak ada ngata-ngatain orang, tapi ya dia tetap bisa viral. Nah salah satunya adalah dia manfaatin momen dari Bored Ape Yacht Club tersebut, dan dia pintar menurut gue. Sebelumnya udah ngasilin uang yang banyak, dan abis itu dia ngeliat ada satu momentum di mana lu beli NFT Bored Ape Yacht Club tersebut bisa menaikkan personal brandingnya dia, dan akhirnya dia beli. Dan akhirnya semua orang ngomongin tentang si Iman Gadzhi itu beli Bored Ape Yacht Club. Akhirnya dia dapetin publikasi yang super masif. So, nextnya kira-kira kita bahas siapa lagi di episode kenapa bisa viral, dan kasih tahu lanjutin apa enggak nih episode kenapa bisa viralnya.